Oke, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baiklah di sini izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang R, apa itu R dan cara penggunaannya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana Yusuf dengan NIM 123450110. Izin semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Puspitaningrum dengan NIM 123450012. Bisa dilanjut ke teman yang lain? Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Rewina Audrey Mafasari dengan NIM 123450049. Baik, perkenalkan nama saya Bengit Sidabutar dengan NIM 123450047. Baik, di sini akan menjelaskan pengertian R itu. R itu merupakan sebuah sistem perangkat lunak gratis yang digunakan untuk analisa statistik dan grafik yang dapat dijalankan di beberapa sistem operasi seperti Unix, Windows, dan MacOS. Terima kasih. Sebelumnya di sini R itu memiliki dua jendela, yaitu source editor dan konsol. Apa sih source editor dan konsol itu? Jadi kedua jendela ini tuh digunakan untuk mengeksekusikan perintah dari R tersebut. Nah, jendela source editor ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan skrip R. Jika source editor belum terbuka saat RStudio dijalankan, maka kita bisa melakukan klik tab file, lalu klik new file, lalu pilihlah RScript. Nah, selain itu, jendela RStudio juga dapat ditulis dengan jendela konsol. Nah, apa sih perbedaan dari source editor dan juga konsol? Perbedaannya itu, source editor itu kita dapat menuliskan rangkaian perintah panjang terlebih dahulu, lalu baru dijalankan kodenya, dan akan menyampaikan hasil dari instruksi R tersebut. Sedangkan kalau jendela konsol itu merupakan perintah R yang dituliskan dan dieksekusi dari baris per baris, sehingga hasilnya ditampilkannya itu per baris. Seperti itu. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita langsung ke contoh aja ya. Di sini bisa dilihat di nomor 1 ini kita menggunakan contoh untuk membuat sebuah vektor yang dimana nilainya itu adalah 72, 71, 68, 73, 69, 51, dan 71. Apabila ini di run, maka dia akan menghasilkan yang ada di jendela bawah sini. Nah, ini langsung keluar hasilnya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita buat lagi, mungkin contoh satu lagi, seperti misalnya kita mau buat vektor M1. Lalu kita bisa menuliskan C ini tidak boleh lupa ya teman-teman, untuk vektor itu C itu merupakan bisa dibilang kodenya atau fungsinya lah. Nah, baru kita tuliskan angkanya. Misalnya 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, setelah itu baru di bawahnya kita tuliskan lagi M1-nya. Nah, kalau di jendela source editor ini, itu kita bisa menuliskan kodenya terlebih dahulu. Nah, setelah kita menuliskan kodenya terlebih dahulu, baru kita running. Nah, begini teman-teman. Jadi di sini langsung keluar ya hasilnya. Nah, kalau di jendela yang di bawah sini, ini adalah bagian jendela yang konsol. Contohnya seperti ini. Apabila kita menuliskan aritmatik. Contohnya misalnya 4 ditambah 2.
apabila kita enter, dia langsung keluar jawabannya. Jadi di jendela konsol ini perintah yang di baris pertama ini itu akan langsung terbaca oleh si R-nya ini dan langsung apabila kita enter langsung keluar hasilnya. Begitu teman-teman. Baik, kita contoh vektor ya. Nomor seperti yang dilihat di layar itu nomor 2 itu kita melakukan vektor pengurangan. Yaitu setelah lakukan pengurangan vektor F1 dengan angka 90, 50, 70 dengan vektor 2 yang berisi angka 60, 30, dan 40. Pertama-tama kita tulis di sini F1 itu dengan C ini harus ditulis ya seperti yang tadi Anggi katakan itu dan masukkan angkanya F1 vektor F1 yaitu 90, 50, dan 70. Selanjutnya itu ada F2 dan kita masukkan lagi angkanya 60, 30, dan 40. Setelah itu karena soalnya itu diperintahkan untuk melakukan pengurangan, jadi F1 dikurang dengan F2. Dan ketika kita run-nya satu-satu ya, jangan langsung run di angka 9. Nah, setelah itu akan ketemu hasilnya yaitu 30, 20, dan 30. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu membuat matriks M1 dengan dimensi 5x5 yang bernilai 1 sampai 25 dengan baris pertama memiliki nilai 1 sampai 5. Nah, kita ke kodenya yaitu F1 yaitu FM1 dengan C yang C ini harus ditulis 1 sampai 25 dan selanjutnya itu ada M1 matriks dengan FM1 B-row, true, and row 5. And row ini baris ya, jadi kita barisnya itu ada 5. Setelah itu M1 dan ketika kita runnya satu-satu juga dan begini. Jadi kan disoalkan dituliskan 5x5 dengan bernilai 1 sampai 25 dan baris pertama itu menghasilkan 1 sampai 5. Oke, selanjutnya silahkan. Oke, baiklah. Di sini kita akan membuat yang namanya atau diminta untuk membuat matriks M2 sekuensial dari 1 hingga 6 dengan dimensi 2x3 atau 3x2 berdasarkan barisnya. Kemudian kita menambahkan angka atau nilai 789 menggunakan fungsi cbin atau rbin sehingga dimensi matriks M1 menjadi 3x3. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan menulis VM2 C buka kurung 1:6. Jika teman-teman mendapatkan soal yang di situ diminta angka berupa 1 hingga 6 sebagai contoh yang di soal atau contoh-contoh lainnya yang ada kata hingga, maka kita akan menggunakan fungsi tanda petik. Bukan tanda petik, maaf. Maksud saya tanda titik 2. Seperti yang terlihat di layar yaitu 1 hingga 6. Di situ dalam variabel dalam kurungnya itu 1 hingga 6 yang artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita akan menuliskan M2 dengan menggunakan ketentuan yang sudah ada, yaitu terdapat pada modul yang mana matriks buka kurung FM2 by row true and row sama dengan 2 seperti yang dikatakan Rewina. And row merupakan barisnya. Lalu di sini kita akan menampilkan si matriks si M2-nya, yaitu dengan cara ngerun satu-satu yang sudah kita buat tadi.
Oke, selanjutnya kita akan memasukkan nilai si M3 yaitu C buka kurung 789. Nah, karena kita akan selanjutnya itu kita akan melakukan airbin pada M2. Airbin ini merupakan baris ya guys, yaitu seperti yang di layar, airbin buka kurung M2, M3. Lalu kita akan menampilkan hasilnya, itu dengan ngeran satu-satu yang sudah kita buat tadi. Oke, ketika membuat sebuah matriks akan lebih mudah dipahami jika baris dan kolom matriks memiliki nama. Penamaan pada baris dan kolom matriks dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi call names dan row names. Oke, selanjutnya itu juga ada yang namanya data input dan output pada R, yaitu kita seperti contoh itu ada file CSV, yang mana di sini kita akan menggunakan fungsi read.csv buka kurung nama filenya. Oke, yang mana setelah kita mengetikkan itu di console editor, maka data file yang ditampilkan akan muncul di konsol. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kekurangan maupun kata-kata yang tidak pantas, kami memohon maaf. Saya mewakili teman-teman saya untuk memohon maaf. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.